握住我的神，你是配得歌颂又赞美。我们高声呼喊，高举耶稣生命。哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.赞美主哈利路亚，赞美主哈利路亚，哈利路亚。赞美主哈利路亚，赞美主哈利路亚，哈利路亚。Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Cantik haleluya, yang artinya soraklah haleluya. Puji Tuhan, selamat malam. Mungkin belum terlambat untuk kita ngucapin ini dia nih Mel, ya kan? Ini salam atau ucapan yang juga menjadi ucapan berkat buat semua sahabat-sahabat Facebook. Ayo Mel, kita ngomong Mel. 新年快乐，身体健康，万事如意，恭喜发财。Mel, tolong jelasin dulu apa sih artinya yang barusan kita omongin. 新年快乐, selamat tahun baru. Ya. Kalau Senti Ciankang itu artinya sehat-sehat selalu. Wanserui, semoga semua keinginan terpenuhi. Yang terakhir Kong Si Facai itu selamat menjadi semakin sejahtera, semakin kaya. Jadi kongsi-kongsi itu artinya selamat-selamat gitu. Jadi sebenarnya yang ucapan selamat tahun barunya malah Sinian Kuala. Ya kan kita pikir kan Gong Si Facai itu selamat tahun baru. Tapi selamat tahun baru juga Gong Si Facai juga ucapan yang luar biasa. Iya. Ya kan makin diberkati, makin kayanya bukan hanya kaya secara materi, bukan hanya bicara tentang kekayaan materi, tapi juga kaya dalam banyak hal, kaya rohani, ya kan, kaya hikmat gitu, kaya sukacita dan sebagainya. Dan ini bukan hanya juga menjadi hari raya buat saudara-saudari kita yang merayakan, yaitu kalangan Chinese, ya kan, tetapi juga kita semuanya ikut sukacita. Kalau minggu kemarin tepatnya di hari Minggu hampir semuanya pakai warna merah. Warna merah. Dan ini luar biasa. Ini sudah menjadi budaya di negeri kita dan hampir semua orang juga ikut merayakannya. Nah,
Dan malam ini spesial, saya Dewi, Melisa, dan Herman. Kita hanya bertiga malam ini, tetapi tidak mengurangi sukacita yang ada di tengah-tengah kita. Karena saya percaya dimanapun kita ada, saat kita memuji Tuhan, di situ hadirat Tuhan boleh dinyatakan. Amin, haleluya.现在我一生中，你给我恩典，所以诉圣言，主你都为我成全了，奇妙的耶稣，奇妙的这爱，你奇妙的爱。现在我一生中，你给我恩典，所以诉圣言，主你都为我成全了。这一生你为我冲了树头且渺深，主我感谢你。我敬拜你，耶稣，直到永远。奇妙的耶稣，奇妙的这爱，你奇妙的爱。彰显在我一生中，你给我恩典，说耶稣圣言，主你都为我成全了。这一生你为我走了树洞却渺小，主我看见你。赞美你，如何才能回报你那奇妙的这爱？我敬拜你，耶稣，直到永远。Engkau sungguh Tuhan yang ajaib buat kami Tuhan. Ajaib kasih-Mu, ajaib kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku.
susah sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh sumber kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Menjalani hidup kami bahkan sepanjang tahun yang baru ini Tuhan. Dunia boleh berkata tahun ini gelap, dunia boleh berkata tahun ini suram, tetapi selama kami berjalan bersama Tuhan sumber kekuatan kami akan lihat perkara dahsyat Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku,
selamanya. Ini pengakuan kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamanya tak akan goyah selamanya. Haleluya. Amin. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Dan lewat pujian inilah pernyataan iman kami tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Malam ini bernuansa masih Chinese New Year, ya kan? Imlek kita semua, walaupun mungkin Melisa merayakan ya, karena Abi ada Chinese ya. Ada kan Abi, bukan HP-nya kan. Ada satu marga kan, satu marga ya. Tetapi suku bangsa apapun atau suku apapun kita satu di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin ya kan. Bahkan mungkin suku lainnya, suku Jawa, suku Manado, suku Ambon, suku Batak sekalipun, sekarang tiap Imlek cari congsam, beli congsam, ya kan. Dan bukan hanya di pakaian saja sekarang aksesorisnya sudah mulai di rambut, ya kan, di kepala. Dan hiasan-hiasan Imlek itu sesuatu yang biasa, Mel. Yes. Dulu kita lihat lampion, lihat sesuatu yang gantung-gantung tuh aneh. Aneh kayak di kelenteng. Kelenteng betul ya. Tapi sekarang kita udah seperti ya udah budaya kita juga. Kita sudah mulai bisa menerimanya. Turut memeriahkan ya. Luar biasa. Bahkan kita sendiri bisa jadi barongsainya. Anak saya aja. Anak saya. Dan yang paling penting kita juga siap terima angpau juga ya. Oh kan? iya dong. Nah, kalau itu sih boleh. Nah apapun budaya kita saling menghargai karena kita satu di dalam Tuhan. Yang saja katakan amin. Seperti pujian ini bahwa Yesus cinta saya cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta kita semua. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan.
Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak sejikau suo. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak sejikau suo. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak sejikau suo. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak sejikau suo. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak sejikau suo. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak sejikau suo. Sejikau suo, sejikau suo. Haleluya. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I tak. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, dan Yesus cinta semua. Amin. Kalau saya cinta kamu, ini ini ayo. Ini ayo. Baik nonton film kungfu nih. IP Man sebentar lagi masuk. Haleluya. Ini juga pujian lama, tapi sering kali dinyanyikan iramanya Mandarin, ya kan? Kita mau naikkan pujian ini bagi Tuhan. Wo yao yong yong yen yen ai着耶稣。我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨牵连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，阿爸天父是我
我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中光辉和暴雨接连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，阿爸天父，是我呀你恩你，是我一生宝贝的你恩典。哦，阿爸天父，是我呀你恩你，是用我很苦天赋你的旨意。Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau untuk selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, Aba天父，是我呀你儿女，是我一生都背的你恩典。哦，阿爸天父，是我呀你儿女，是用我呵护天赋你的旨意。哦，阿爸天父，是我呀你恩你，是我一生都背的你恩典。哦，阿爸天父，是我呀你恩你，是用我呵护天赋你的旨意。Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku.
tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Ku percaya Kau Tuhan, Engkau ajaib, Engkau berkuasa. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan bangga kami nyatakan, sungguh aku percaya, aku percaya, aku percaya bahwa Allah yang aku sembah, Allah yang kami sembah malam hari ini adalah Allah yang ajaib dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu.
ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, hanya ini yang kami ucapkan dan kami ungkapkan, bahwa iman kami memilih percaya kepada Tuhan, bahwa mujizat masih ada dan tidak ada perkara yang mustahil dalam Tuhan. Bapak terima kasih, malam ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, dan kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang memerlukan pertolongan Tuhan hari ini, malam ini juga mereka mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan, mendapatkan jawaban, sehingga kami boleh menerima kelepasan, kami menerima kemenangan
kemenangan. Kami terima mujizat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lagu yang terakhir ini luar biasa ya Mel ya? Luar biasa. Lagu karya Melita Melita Sidabutar. Sidabutar. Betul ya. Dan ini masih pujian baru tapi luar biasa memberkati. Ku percaya mujizat masih ada dalam hidup kita. Saudara yang percaya mujizat masih ada, boleh ketik di komen ya kan. Mujizat masih ada bagiku. Saudara yang malam hari ini ketik itu, terima mujizat, dan saya percaya kita akan mengalami mujizat Tuhan. Karena memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau mustahil bagi dunia ini, mungkin tahun ini masuk tahun yang baru ini, kita penuh dengan ketidakpastian. Mungkin kita boleh berbangga, boleh senang, boleh sedikit berbahagia karena kita boleh lepas dari pandemi 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kita terkungkung, kita terbelenggu, bahkan waktu begitu cepat berlalu. Ya kan, tiba-tiba anak yang kemarin kelas 6 SD, Viola tuh masih kelas 6 SD waktu pandemi, awal pandemi. Sekarang udah mau SMA. Rasanya 3 tahun gak terasa ya Mel ya. Ya kan? Dan waktu itu seperti berlari, seperti terbang begitu ya. Time flies gitu katanya kan. Tapi memang betul bahwa waktu ini tidak terasa kita lewati. Mungkin banyak di antara kita yang sudah kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Dan inilah memang kita berkejaran dengan waktu, saudara. Tetapi waktu memasuki tahun yang baru, dan sebagian kita umat atau suku Chinese ya kan, suku Tionghoa juga merayakan tahun baru Imlek, mereka merayakan Xinjie, kita juga merayakan. Dan mungkin tahun ini ada banyak kekhawatiran, kecemasan. Gimana ya tahun ini ya, bisnis saya gimana ya, pekerjaan saya gimana ya, keluarga rumah tangga saya akan gimana ya. Banyak yang kita takutkan. Tetapi saya bersama Melisa, bersama Herman, kita hamba-hamba Tuhan di tempat ini mengatakan atau memberikan semangat buat kita semua bahwa tahun ini tahun berkat, tahun ini tahun mujizat, tahun ini tahun kemenangan buat kita anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan yes, haleluya. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Setiap pujian yang kita nyanyikan memang nuansanya kita buat Imlek, saudara, ya kan, iramanya. Tetapi tetap pujian itu mengandung janji. Pujian itu ada kuasa karena Allah kita bersemayam atas pujian umatnya. Nah malam ini buat kita yang mungkin masih belum tahu gitu ya, apa sih Imlek gitu ya, apa sih Xinjie, apa sih Imlek, kenapa sih harus libur? Tapi memang kita bersyukur di Indonesia Imlek sudah libur ya kan, hari raya Xinjie atau tahun baru Chinese ini kita sudah libur, semua anak-anak merayakan, bahkan di sebagian besar sekolah-sekolah Kristen juga ikut merayakan. Saya kemarin senang sekali melihat video anak-anak sekolah, khususnya anak saya di salah satu sekolah swasta merayakan Imleknya lucu Mel. Mereka pakai baju merah semua, terus mereka tuh ada perlombaan kayak 17-an, bikin perlombaan, dan perlombaannya seru. Nggak ada belajar, mereka cuma sekolah 2-3 jam, tapi luar biasa mereka sangat sukacita. Kenapa? Karena mereka selain hormat kepada guru-guru, pakai baju congsam, guru-guru juga baju congsam, walaupun orang Batak, orang Jawa, orang Manado, semuanya baju congsam, sangat luar biasa menghargai. Dan mereka hormat, dikasih angpau gitu ya. Dan ada sebagian di sekolah itu siapin pohon angpau, dan digantungin angpau-angpaunya, satu-satu anak dipanggilin. Ayo pilih angpau yang masing-masing, ada yang pilih ini, dan ada isinya gitu-gitu. Ada uang 5.000, ada uang 10.000, ada hadiah, ada kertas isinya hadiah, apapun itu. Dan anak-anak pulang dengan sukacita. Mereka juga ikut merayakan atau ikut merasakan sukacita tahun baru Imlek ini. Nah sekarang kalau kita mau belajar apa sih pentingnya perayaan Imlek, sehingga kita semua udah ngerayain gitu, semua merah, semua mall ada barongsai gitu, banyak mall ada barongsai. Barongsai juga bukan sesuatu hal yang artinya memang ada mereka yang menganggap bahwa barongsai itu sesuatu yang mengerikan dan sebagainya, yang sakral ya. Sakral. Kemudian orang yang ada di dalam barongsai itu seperti menggunakan sesuatu ilmu dan sebagainya. Mele kita pernah dengar kan? Tetapi kita sudah dengar firman Tuhan kemarin juga bahwa nggak semuanya seperti itu. Kita mau ambil itu dari sudut pandang mana. Nah kita belajar di sini bahwa sebenarnya Imlek itu adalah hari raya panen, dan salah satu hari raya terpenting menandai berakhirnya musim dingin, masuknya musim semi. Jadi itu perpindahan dari musim dingin ke musim semi. Makanya yang ditunggu oleh, ini kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau ada yang orang
orang Chinese asli gitu ya, yang tahu benar. Ini saya hanya mencari informasi bahwa Imlek adalah berakhirnya musim dingin memasuki musim semi. Dan di situ makanya kalau orang Chinese senangnya itu kalau Imlek itu hujan. Kalau nggak hujan tuh kayak ya kurang gitu loh. Kalau kita kan kayak gini, hujan melulu banjir deh. Tapi orang Chinese, suku Chinese itu senang sekali kalau hujan karena di situ dianggapnya ada berkah, banyak ya kan? rezeki, banyak ya? rezeki dan mereka istilahnya bagus, kelimpahan, terus kebahagiaan, sukacita. Istilahnya sama seperti kita anak-anak Tuhan sebetulnya. Makanya kita mau ambil dari sudut pandang mana. Jadi tahun baru Imlek disebut juga hari raya panen atau hari musim semi. Nah, begitu pentingnya Imlek ini sehingga 1 minggu sebelum Imlek nih orang-orang Tionghoa biasanya mempersiapkan, sama seperti kita kalau Natalan siapin pohon Natal, siapin baju baru, masak dan sebagainya. Orang Tionghoa pun begitu, mereka siapkan rumah harus dibersihkan, Rumah harus bersih. terus mereka harus siapkan makanan-makanan manis. Ya kan? Manis. Makanya kue lapis ada, dodol, Cina ada ya kita sebut Kue keranjang. Kue keranjang betul. Kue keranjang ada, makanan-makanan manis yang dianggap itu mendatangkan sesuatu yang baik bagi keluarga mereka. Sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis. Manis kan bahagia, manis-manis gitu ya. Seperti kamu. Sweet. Kemudian mereka bersihkan rumah, kemudian mereka mempersiapkan segala sesuatunya, dan pada hari hanya mereka pakai baju merah. Ya kan, tanda juga tanda apa nih ya? Nah, mereka pakai baju merah itu, kemudian mereka kumpul, mereka mengenakan baju merah, mereka berkunjung ke keluarga, ke orang tua. Nah, satu hal yang saya suka sekali dengan adat suku Chinese ini, suku Tionghoa ini adalah kalau Imlek tuh ada ritual, bukan ritual ya, ada hal yang menarik waktu saya setelah menikah nih dengan suami saya ini kan Chinese ya. Jadi setiap Imlek itu mereka ucapin selamatnya gini, kongsinya begini, dan itu menandakan bahwa penghormatan kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, begitu juga dari anak-anak kepada kita. Jadi sangat luar biasa, sangat hormat sekali. Itu satu keteladanan, satu contoh yang alkitabiah menurut saya, karena firman Tuhan bilang hormatilah ayah dan ibumu, dan itu betul-betul dilaksanakan. Kadang anak-anak harus sujud, ya kan, di bawah orang tuanya duduk, walaupun ujung-ujungnya angpau, ya kan, angpau nalai gitu ya. Tapi bukan itu yang kita lihat, tapi hormatnya mereka kepada orang tua, hormatnya kita kepada orang yang lebih tua, bukan hanya orang tua kita, tapi orang yang lebih tua kita hormati, itu tanda penghormatan. Nah, karena itu sebenarnya pertanyaannya begini, apakah orang Kristen boleh merayakan tahun baru Imlek? Boleh nggak, Mel? Kalau merayakan sih boleh, tapi ada ya tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman ya jangan, gitu kali ya. Betul sekali, betul. Karena memang kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah tahu firman, sebetulnya boleh gak sih merayakan Imlek? Betul kata Melissa, merayakan Imlek tidak salah dan itu dibolehkan. Nah, sekarang ada beberapa hal yang kita mau belajar juga. Apa sih yang gak boleh gitu ya? Dan apa yang boleh? Kita boleh merayakan hari tahun baru atau Sinchia, kita boleh merayakan Imlek dengan penuh sukacita sambil memandang hari itu sebagai hari yang baru, hari yang baik yang diberikan Tuhan, hari yang baru memberi pengharapan yang baru. Karena memang kasih Tuhan kan selalu baru setiap hari. Jadi artinya bukan hanya di hari raya Imlek, bukan hanya di tahun baru, bukan hanya di hari Natal kita mendapatkan sukacita, tetapi setiap hari kasih Tuhan selalu baru buat kita. Amin. Artinya mau itu Imlek atau bukan Imlek, kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, adalah hari yang baru bersama Tuhan. Jadi tidak dilarang, wah nggak boleh imlekan, wah nggak boleh bagi angpau, wah nggak boleh ikut baju merah dan sebagainya. Enggak, saudara, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan begini. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi yang terpenting bukan kepada dia, yang terpenting kepada siapa dia menyembah, kepada siapa dia berseru. Kalau kita Imlek terus kita bawa persembahan, kita bawa hiyo, itu yang dilarang, Mel. Ya kan, karena memang ada beberapa juga orang Kristen yang nggak ngerti
hari Imlek dia masih sembahyang buat orang tua, dia masih kasih persembahan yang manis-manis. Nah ini juga ritual, persembahan yang manis-manis, kasih kue, makanan kesukaan kepada orang yang sudah dipanggil Tuhan, bawa buah-buahan sebagai persembahan, datang ke kuburan dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merayakan Imlek boleh, asalkan merayakannya dengan sukacita, memandang hari itu sebagai hari yang baru dari Tuhan. Yang kedua, kita menyambut tahun baru Imlek dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kalau sampai hari ini kita masih ada karena kemurahan Tuhan. Jadi setiap hari, terutama juga di tahun-tahun baru atau di hari raya Imlek, kita memandangnya hari ini adalah berkat anugerah Tuhan. Yang ketiga, kita hanya boleh menyembah dan melayani Tuhan. Jadi waktu kita merayakan Imlek sambil kita menyembah, sambil kita memberikan hio dan sebagainya, kita memberikan persembahan. Bahkan nih ya, makanan atau buah yang sudah dibawa ke persembahan, habis itu dihidangkan. Tamunya nggak tahu lagi, kurang ajar gitu ya kan. Nah itu yang nggak boleh. Kita kalau tahu nggak boleh makan, Mel. Nggak boleh. Kalau nggak tahu ya udahlah bagaimana. Karena biasanya ada orang ini buah bekas persembahan bukan. Ini makanan yang bekas persembahan bukan. Kan gak enak nanyanya ya. Nggak enak betul. Tapi biasanya orang tuan rumah biasa sudah memisahkan. Saya nggak mau saya kasih buah-buahan yang sudah dipersembahkan, biasanya kasih buat orang lain atau kasih buat siapa gitu. Tapi buat tamu-tamu biasanya enggak gitu ya. Nah akhirnya kita memandang hari raya Imlek sebagai hari atau waktu atau saat kita untuk bersilaturahmi. Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa mengunjungi keluarga. Kayak minggu kemarin Mel, kita habis Imlek, kita habis ibadah, kumpul keluarga. Gede banget. Keluarganya gede ya, keluarga di dalam Tuhan, tetapi berkunjung ke keluarga yang merayakan Imlek gitu. Kita makan bersama di situ. Itu satu kekeluargaan yang indah di dalam Tuhan. Jadi bukan soal rayain apanya dan bagaimana, tetapi bagaimana kita tetap menyembah Allah kita yang luar biasa. Seperti ayat tadi, bahwa Tuhan tidak membedakan suku manapun, suku Jawa, suku Batak, suku Tionghoa, suku Manado dan sebagainya. Tuhan sayang semua suku. Seperti pujian tadi, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, dan Yesus cinta kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau percaya bahwa tahun baru ini, tahun baru Imlek kah, tahun baru Masehi kah, tahun ini bukan hanya tahun kelinci, bukan hanya tahun yang punya arti-arti khusus. Satu lagi nih Mel, sebelum kita berdoa, biasanya orang kalau tahun baru ini cari peruntungan. Di tahun kelinci ini sio apa yang paling beruntung? Kelinci itu biasanya ada di mana, diikut-ikutin nih. Nah, dicari-cari. Dia hidup di mana gitu kan, biasanya gitu. Melisa sio apa? Nggak tahu. Sio manise lah ya. Sio manise. Kalau saya kemarin lagi berkunjung ke rumah kakak ipar saya, dia bilang gini, Del, si Viola sio apa? Awalnya ngomongnya pakai sio, tapi lama-lama saya bilang saya nggak pernah tahu sio-sio gitu. Tapi dia tanya lahir tahun berapa, akhirnya ketemu. Jadi anak saya itu sionya ya, saya pakai sio nih ya. Sionya yang pertama anjing, tikus sama ular. Selo anjing, Viola tikus, violin ular. Bapak mamanya macan sama ayam. Nah loh anaknya. Kebun binatang. Kita keluarga kebun binatang kan, kata Pastor Rudi kemarin kan. Nah kita gak boleh dipercaya itu. Sio apa tahun ini, usaha apa tahun ini yang beruntung dan sebagainya. Enggak. Kita percaya sio apapun kita, atau keberuntungan apapun kita percaya tahun ini tetap tahun yang luar biasa. Tahun mujizat, tahun kemenangan, tahun Tuhan memberkati kita dengan limpahnya. Kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh diberkati bahkan lewat pujian, lewat firman Tuhan. Tuhan tidak membedakan suku apapun, tetapi di tengah-tengah kami boleh menjadi orang percaya yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya pada janji Tuhan. Apapun yang akan terjadi di sepanjang tahun ini Bapak, tetap iman percaya kami gantungkan kepada Tuhan, bahwa tahun ini tahun berkat, tahun mujizat, tahun sukacita, tahun kemenangan. Kami akan lihat janji-janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu. Kalau ada di antara anak-anak-Mu ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan sempurna. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang merasa khawatir, merasa cemas menghadapi tahun yang baru ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan kami cakap lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Satu pujian bagi Tuhan, dua pujian bagi Tuhan. Ini janji Tuhan buat kita anak-anak.
Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Thank you. See you next week. Hallelujah. God bless you all.